Iya, selamat malam Ibu. Apa kabar? Baik, Pak, luar biasa. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu sudah ada di studio dan Ibu akan berbagi kepada teman-teman pada malam hari ini. Ibu bisa Ya, menceritakan dari latar belakang Ibu bagaimana dulu dididik di dalam Muslim, di dalam Islam. Ibu adalah seorang anak ulama, ya. Dan ya, bagaimana Ibu bisa mengenal kebenaran, bagaimana ceritanya Ibu bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. ya, Pak. Oke, Ya, Ibu, waktu ya, dan ya. tempat saya serahkan kepada Ibu untuk bicara, untuk ceritakan dengan benar, ceritakan dengan lengkap apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Oke, Ya, Ibu, Pak. waktu Ya, dan terima tempat saya kasih, Pak. serahkan kepada, ya silakan. Terima kasih, Pak. Salam semuanya, para pendengar di seluruh Indonesia, baik yang di luar negeri juga. Salam dari saya, dari Hong Kong. Perkenalkan nama saya Ari. Saya dari Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Latar belakang saya dari Islam, kakek saya juga ulama. Bagaimana saya dididik di dalam Islam itu begitu sangat uh, ketat mengenai segala macam hukum-hukum Islam. Saya belajar ngaji, belajar menghafal Al-Quran, terus uh, mengikuti uh, kejuaraan-kejuaraan MTQ, dan itu saya memang juara MTQ. Selama saya di Islam itu, saya banyak mengalami uh, di dalam keluarga kami sering disalahartikan oleh orang lain. Saya tidak tahu bagaimana bisa seperti itu, tapi kondisi keluarga kami saat itu memang benar-benar sedang miskin sekali, sehingga kami hidup begitu tidak mampu, dan keluarga saya menganjurkan kepada anak-anaknya supaya dia memiliki rasa hormat terhadap orang tua. Ketika waktu itu kakek saya yang ulama itu, dia sering berceramah di setiap tempat dengan berbagai macam latar belakang Al-Quran. Saya masih kecil itu mendengarnya dan juga ikut menghafalkannya semua surat-surat yang telah disampaikan kepada orang-orang. Dan saya sendiri juga di masjid saya ceramah. Saya juga punya uh, murid ngaji, dan waktu itu saya merasa sudah melakukan kebaktian, berbakti kepada orang tua saya, dan melakukan uh, agama saya dengan sempurna, seperti tidak ada celah. Pada suatu ketika saya harus keluar dari wilayah saya, dari kota saya harus merantau karena keluarga saya bapak saya memiliki banyak tanggungan utang di orang, dan saya terpaksa pergi. Ketika saya pergi dari desa ke, ke luar negeri, saya berjuang untuk kehidupan keluarga saya. Satu-satunya yang ada di dalam impian saya adalah saya berbakti kepada orang tua saya, dan impian saya itu sederhana. Saya ingin memberangkatkan kedua orang tua saya naik haji. Bapak saya berangkat naik haji pada tahun 2005, karena ibu saya tidak bisa berangkat, bapak saya sendiri yang berangkat. Saya merasa uh, menjadi anak yang soleh, karena
impian setiap anak di Islam itu bisa memberi yang terbaik buat orang tuanya, terutama untuk memberangkatkan dia naik haji. Dan itu adalah sebuah uh, impian setiap anak di Islam. Saya melakukan kewajiban saya sebagai anak dengan uh, sangat disiplin, karena saya ingin uh, masuk surga. Saya melakukan apa yang orang tua saya ajarkan, supaya tujuan saya adalah surga. Tapi setelah semuanya saya lakukan, saya tidak merasakan sukacita. Saya tetap mengalami kehampaan. Di dalam kehampaan saya itu, saya bertanya pada diri saya sendiri. Saya sering puasa doa, terus sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis. Setiap doa-doa yang saya panjatkan, tidak ada satupun yang jadi nyata. Malah justru kondisi saya semakin terpuruk. Karena mungkin saya merasa berkelimpahan, tetapi di dalam jiwa saya itu adalah kering kerontang. Saya tidak menemukan kedamaian. Dan itu menjadi dilema buat saya. Saya bertanya pada diri saya, apa sebenarnya yang saya inginkan. Pada suatu ketika, saya berangkat, saya merantau lagi. Saya datang ke Hong Kong pada tahun 2003. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami di Hong Kong ini yang sangat tidak baik. Dosa-dosa yang saya lakukan, banyak yang saya lakukan di dalam luar kendali. Hingga pada satu hari saya berjalan di pusat kota. Di sana ada toko Kristen. Saya melihat sebuah tulisan yang tertulis di sebuah majalah Gloria. Di sana terdapat tulisan berbunyi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Saat itu saya belum tahu Yesus itu apa. Itu siapa. Sejak saya membaca tulisan itu, saya lalu saja. Saya lalui tahun-tahun saya di sini penuh dengan dosa-dosa. Saya tidak lagi berpuasa, saya tidak lagi bersembahyang, karena saya merasa sangat kecewa. Setiap saya berdoa, saya tidak pernah mendapat jawabannya. Saya di keluarga saya, walaupun saya berjuang mati-matian, tapi saya tetap tidak mendapat sebuah tempat. Dan itu sangat-sangat menghancurkan hati saya. Saya dalam kondisi yang sangat tertekan. Ditambah lagi majikan saya di sini di Hong Kong tidak baik. Hidup saya berada di dalam kuburan, saya dalam kegelapan. Pada suatu hari di tahun 2008, saya mendengar lagu-lagu pujian di dekat rumah majikan saya.
saya sangat tersentuh, tapi saya tidak tahu apa yang saya rasakan saat itu. Sebenarnya seandainya kalau saya saat itu tahu itu sinyal dari Tuhan, bahwa memang hati saya sangat tersentuh. Karena saat itu saya masih di Islam, otak saya masih disumbat, pikiran saya masih dipenuhi dengan kepahitan-kepahitan. Saya tetap berjalan di dalam kegelapan. Hingga pada suatu hari saya menunggu pisah di tempat kos. Di sana banyak sekali orang yang menunggu pisah. Di sana ada kejadian yang tidak baik. WC-nya itu mampet. Dan kejadiannya itu tepat pada hari raya Cina, Imlek. Hari raya Cina itu tidak ada tukang, tidak ada siapa-siapa yang bisa datang di saat kita membutuhkan bantuan, karena itu libur total. Jadi waktu itu ada kejadian, ada anak yang membuang botol Spalding ke dalam lubang WC, sehingga WC-nya mampet. Jadi 2 hari dia tidak bisa airnya tidak bisa masuk. Karena kondisi Hong Kong saat itu sedang Imlek, jadi Pak Posnya itu putus asa. Saat itu saya menawarkan diri saya. Saat saya menawarkan diri saya itu, saya bilang saya coba benarin itu WC-nya Pak. Meskipun di dalam WC itu penuh dengan kotoran, karena saat dipam airnya meluap ke atas. Semua airnya itu tersumbat. Saya menawarkan diri saat itu. Saya kepikiran. Saya tahu kondisi saya tidak mungkin bisa melakukan itu karena dia sudah pernah melakukan itu. Tapi saya mau mencoba dengan cara satu, yaitu saya mau panggil Yesus. Jadi saya masuk ke dalam WC. Saya masuk, terus saya pakai sarung tangan, saya pakai sarung kaki supaya tidak kotor. Saya mulai atur pernapasan, terus saya mulai berdoa. Saya tidak panggil Tuhan awalnya. Saya bilang ini, Yesus, tolong lancarkan air ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Ketika saya pam itu air, kejadiannya nggak ada 5 menit. Padahal itu udah 2 hari, itu WC-nya nggak bisa dipakai. Nggak ada 5 menit situasi di dalam WC itu yang penuh dengan kotoran. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saya pam lagi, airnya langsung jalan. Saat itu, saya merasakan badan saya tuh kayak sengatan listrik. Saya gemetar, saya berkeringat. Ada perasaan damai, ada perasaan takut, ada perasaan tidak percaya. Saya keluar dari situ. Saya bilang sama Pak Kosnya, Pak, itu airnya sudah berjalan. Dia tidak percaya. Akhirnya dia datang saksikan sendiri. Kenapa kamu bisa? Kenapa saya tidak bisa? Apa yang kamu lakukan? Tidak, saya lakukan, saya pam aja. Tapi ada yang menolong saya. Siapa? Yesus yang menolong saya. Hah? Dia sendiri nggak tahu siapa Yesus karena dia orang Hong Kong. Saya saat itu, setelah saya pikir, pekerjaan Tuhan itu sangat sempurna. Tuhan baru melakukan mujizat. Terus setelah Tuhan melakukan mujizat, apa yang Tuhan lakukan di dalam WC itu, saya bicara kepada Bapak itu tentang nama Tuhan. Jadi satu kali, istilahnya itu 2 in 1. Setelah itu saya langsung ke kamar, saya berbaring, saya gemetar. Saya menelepon teman saya yang Kristen.
Saya ingin Alkitabnya dia. Setelah saya membaca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, semua kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu, seakan saya berada di sana. Ketika uh, uh, Nuh berada di tengah-tengah air, saya seolah-olah berada di sana. Tuhan betul-betul membuat itu situasinya itu sama seperti yang di dalam Alkitab, dan itu membuat saya jatuh cinta. Sepanjang malam saya berpikir, Yesus Yesus yang melakukan mujizat itu di dalam WC. Dia yang mau datang ke tempat seperti tempat WC itu, sedangkan saya di Islam, kalau mau menghadap Allah saya harus bersih dulu. Saya harus wudhu dalam keadaan bersih. Saya sudah melakukan sholat 5 kali dalam sehari, dalam 17 rakaat. Saya membaca ayat-ayat di dalam Quran saya. Saya meminta Tuhan menunjukkan saya jalan yang lurus. Di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas siratal mustaqim, di situ dia bilang, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Sepanjang hari saya sembahyang. Saya meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi jalan yang mana yang ditunjukkan? Tapi tidak ada satupun jawaban. Tapi ketika saya memanggil Yesus di dalam WC yang penuh dengan kotoran-kotoran itu, dia hadir di sana. Dan itu sampai membuat saya merinding sampai sekarang. Karena situasi saat itu sulit untuk diungkapkan. Setelah kita merasakan sendiri bagaimana kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita baru bisa tahu bagaimana kita tidak bisa berkata bahwa kehadirannya seperti ini, tapi masing-masing orang mengalami seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam perenungan saya, Tuhan menjumpai saya di dalam WC yang kotor itu, karena kehidupan saya memang sangat kotor. Tuhan mau datang ke tempat itu. Seperti Tuhan bilang seperti ini. Hei, aku bisa datang kapan saja di saat engkau membutuhkan aku. Itu kata Tuhan, itu kata Alkitab. Dan itu nyata. Selama 2 tahun setelah saya mengenal Tuhan, 2 tahun itu benar-benar saya dileburkan. Ego saya, kemarahan saya, kepahitan saya, kedunguan saya, kebodohan saya, dihancur leburkan oleh Tuhan. Otak saya seolah-olah dicuci. Paradigma saya terbuka, yang dulu saya sangat membenci Kristen. Bahkan ketika ada guru yang datang belajar di tempat saya, guru Kristen, saya mengajak teman-teman saya untuk melempar rumahnya. Karena itu yang diajarkan oleh orang tua. Kita diajarkan untuk tidak sama sekali berkata ya terhadap dengan orang Kristen. Untuk itu saya dibuka pikiran saya sama Tuhan. Dalam 2 tahun saya benar-benar dihancur leburkan. Saya ibarat dicambuk semua masa lalu saya dibuat jadi baru. Ketika saya mengalami Tuhan, segala macam kejahatan, kegelapan menyerang saya. Dari kiri ke kanan, dari segala macam unsur. Kenapa? Karena setan tidak pernah mau orang diselamatkan. Itu yang saya dapatkan. Sangat sakit, tidak mudah menjadi orang Kristen.
Jika di luaran sana orang bilang bahwa saya dituduh sama teman-teman saya, kamu dikasih satu kardus supermi untuk supaya mengikuti orang Kristen. Tidak. Keselamatan tidak bisa dibeli. Tuhan memilih siapa saja yang bisa dipilih. Dan saya percaya setiap orang yang mendengarkan ini, jika dia mendengarkan acara ini, mendengarkan kesaksian ini, kamu sedang dipilih. Kamu bisa bertanya kepada Allah kamu, siapa sebenarnya Allahmu? Siapa sebenarnya yang kamu sembah? Berani bertanya seperti keberanian saya. Sebelum saya mengenal Tuhan pun, saya tidak ada orang yang menginjili saya. Tidak ada orang yang menyuruh memberi saya supermi, tidak ada. Tapi saya datang meminta kuasa dari Tuhan supaya air itu mengalir. Memikul salib memang sangat sangat berat karena saya harus menyangkal diri saya. Keluarga saya harus mengeluarkan saya dari kehidupan, dari keluarga, dari tatanan keluarga saya dihilangkan. Kamu tidak akan mendapat tempat lagi di dalam keluarga. Seandainya kata-kata itu keluar di saat saya menjadi Islam, saya pasti akan stres. Tapi kata-kata itu keluar di saat saya menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya siap. Di tengah kemarahan keluarga saya, teman-teman saya tiap hari mendapat ancaman teror, pembunuhan. Semakin saya mendapatkan teror, semakin saya berlutut. Semakin saya mendapat teror, semakin saya berlutut. Semakin orang memanggil saya anjing, saya semakin berlutut. Bukan kenyamanan yang saya rasakan, tapi malah majikan saya juga semakin parah. Saya seolah berada di dalam genggaman orang, semakin saya diperas. Tapi karena cinta saya kepada Tuhan, saya tetap bertahan. Saya tidak mau. Saya tetap kuat. Saya memilih untuk pulang memberitahu keluarga saya siap mati saat itu. Ketika saya pulang dari Jakarta, saya sudah mendapat tantangan. Saya tidak bisa lagi masuk ke dalam pesawat karena saya dicegat oleh petugas Garuda. Saya tidak boleh masuk karena saya bawa tas isinya roti. Dia bersikuku supaya saya dibawa ke satu tempat yang jauh dari situ. Saya tahu triknya, dia minta uang. Tapi saya tetap tidak mau. 2018, saya ingat betul. Ketika saya sedang rame dengan petugas di pintu pesawat, saya tidak pernah mengenal gubernur saya, gubernur NTB, TGB. Saya tidak pernah mengenal beliau. Karena rame di depan mulut pesawat itu. Orang banyak antri, nggak bisa lewat. Gubernur saya bilang, tas dia taruh di tempat saya. Ini cara Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Bahwa ketika saya di Hong Kong mau pulang ke Indonesia, saya siap apapun yang terjadi. Teman-teman gereja saya di Hong Kong mendoakan saya supaya saya tetap di dalam lindungan Tuhan. Menopang saya dalam doa. Dan saya dikuatkan. Ketika saya berjalan, Tuhan lebih dulu mendahului saya. Dan itu terjadi.
Di saat saya dicegat di mulut pesawat, gubernur orang nomor 1 di NTB itu yang menolong saya. Siapa saya? Saya hanya debu. Saya tahu bahwa gubernur saya itu setelah saya sampai di NTB, setelah saya pisah dari uh, bandara, saya tahu itu gubernur. Setelah saya sampai rumah, orang-orang di rumah saya mengubah caranya, tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan santet, dengan perdukunan. 2 minggu saya di rumah. Selama 2 minggu itu saya mencret. Saya makan kangkung, keluar kangkung. Saya makan toge, keluar toge. Tuhan betul-betul tidak menempatkan kegelapan, keburukan yang ingin ditanamkan orang di dalam diri saya itu menyatu dengan tubuh saya. Saya hanya bisa makan kelapa muda, karena kelapa muda saya yang petik. Ketika orang-orang bersekongkol ingin melakukan kejahatan di desaku, saya tetap berlutut, saya masuk kamar. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Apa yang terjadi? Saya diberi karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia lumpuh sampai selama 5 tahun. Ini pisah tangannya dari ininya pisah. Saya pegang ininya berpisah antara ininya dengan ini. Saya pegang ini pisah karena dia udah nggak berfungsi tangannya. Saya mendoakan dia. Saya bilang ke dia, saya akan mendoakan kamu dengan cara saya. Jika memang doa ini membuat kamu merasa diberkati, kamu bisa aminkan. Orang ketika dia dalam sekarat, dia akan setuju. Dan dia menatap saya dengan berlinang air mata. Dia sampai bisa jalan. Besok paginya, saya melihat dia berjalan di lapangan. Saya tidak berbicara kepada siapapun, tapi Tuhan berbicara kepada saya. Itu adalah buah. Saat itu saya belum paham. Saya berusaha untuk memendam semua kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada saya di dalam kesulitan. Di sisi lain, perdukunan tetap berjalan. Bahkan itu dukun sendiri datang berhadapan langsung dengan saya. Tapi dia ilmunya tidak berfungsi. Saya tetap seperti biasa, tapi Tuhan mengiring saya percaya itu. Karena apa? Setiap malam saya melihat kilat-kilat di sekitar rumah saya. Bahkan atap saya seakan roboh, tumpah pasir banyak sekali. Padahal itu tidak ada pasir, tapi itu bunyi yang gelundung-gelundung di atap saya itu peperangan. Sampai ibu saya bilang saya seperti ini. Ketika semua suara-suara itu berbunyi, Masya Allah. Aku bilang sama ibu saya, tenang Bu, itu setan-setan pada bergelimpangan. Tuhan sedang berperang. Sampai detik saya kembali ke Hong Kong di dalam perjalanan menuju pelabuhan, saya masih tetap diserang. Bahkan sampai saya naik pesawat, saya masih tetap diserang. Itulah cara Tuhan. Memikul salib memang tidak mudah, tapi itu adalah kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati semuanya.
keluarga saya, meskipun dengan berat hati, dia mengakui di dalam hatinya bahwa ada perubahan di dalam diri saya. 2018, pada waktu gempa di Lombok, itu adalah kesempatan terbaik saya. Meskipun rumah saya hancur-hancuran, tapi saya suka cita. Kenapa? Keluarga saya yang dulunya kita tidak akur, dia tidak mau menyapa saya karena saya Kristen, saya menghubungi mereka dan mereka membuka pintu kembali. Saya mengirimkan firman-firman Tuhan untuk menguatkan mereka. Seperti firman Tuhan berkata, satu orang yang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saya percaya waktu Tuhan akan mengubah semuanya dengan cara Tuhan. Saya menerima Tuhan pada waktu tahun 2013. Setiap tahun sejak saya menerima Tuhan, saya banyak sekali menyaksikan mujizat Tuhan melalui saya. Kesembuhan. Bukan hanya orang Indonesia, tapi orang Hong Kong, orang India, orang Nepal. Belajar dari pengalaman yang dulu, saya punya teman Kristen, tapi tidak pernah menginjili saya. Dan sekarang, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika saya bertemu orang baru, saya tetap injilin dia. Saya perkenalkan Yesus. Suka atau tidak suka, saya tetap menyampaikan itu kebenaran. Entah itu orang mana, orang Hong Kong, orang tua, saya tetap melakukan itu. Mujizat yang Tuhan lakukan, saya kemarin menyembuhkan majikan saya yang sebelah badannya lumpuh. Sebenarnya dia udah 2 minggu, dia udah berhari-hari ke dokter, tidak ada kemajuan. Saya menunggu perintah dari Tuhan supaya saya datang menumpah tangan kepada dia. Saya menunggu dari Tuhan ngomong. Ketika Tuhan bicara, kamu tumpang tangan untuk dia. Saya tumpang tangan untuk majikan saya, dia sembuh. Dan majikan saya mengalami kesembuhan sampai saat ini. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan selama ini membuat saya semakin jatuh cinta kepada Yesus. Karena apa yang tidak pernah saya rasakan di Islam, saya diubahkan menjadi pribadi yang dulu tidak tahu menjadi tahu. Dan puji Tuhan, keluarga saya sekarang, meskipun tidak secara langsung, mereka percaya, tapi mereka bisa menerima saya. Namun yang tidak bisa menerima saya itu orang-orang di sekitar saya, orang-orang, teman-teman saya. Tapi saya percaya, suatu saat pada waktunya Tuhan, orang-orang yang menerima firman Tuhan, yang pernah mendengar tentang firman Tuhan, dia akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi.
dengan cara waktunya Tuhan. Kiranya dengan kesaksian saya ini bisa memberkati teman-teman yang sedang mengalami berbagai macam konflik dalam hidup. Satu pesan saya, jika engkau berada di dalam kehampaan, mencari saat ini, tanyakanlah pada dirimu sendiri dan beranilah bertanya, siapa Yesus? Sebab Yesus masih menunggu untuk memberikan mujizatnya kepada orang yang berani bertanya. Demikian kesaksian saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Yusuf. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Ari. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana seseorang yang di dalam imannya yang sebelumnya tentu dia sebagai seorang muslimah, dan apa yang disampaikan tadi adalah satu hal yang sangat penting untuk dipahami oleh banyak orang, bahwa apa yang dia doakan, apa yang dia rindukan, ternyata tidak ada jawaban. Ya, jadi ini bukan hanya satu dua orang yang bersaksi, yang berbicara bahwa di dalam iman mereka, iman di dalam agama yang sebelumnya, tentunya mereka sebagai agama Islam, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban doa. Apa yang mereka mintakan kepada Allah SWT, apa yang mereka doakan, itu tidak kunjung tiba. Nah, orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang terus memperjuangkan keselamatan hidupnya, maka mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang-orang yang terus hidup di dalam kesombongan, dengan merasa benar, dengan apa yang mereka pahami, dengan pemikiran, bahkan dengan otak mereka yang sangat terbatas dan tertutup, karena tersumbat dengan kegelapan dunia ini, sehingga mereka terus memperjuangkan dan menyuarakan apa yang mereka tidak pahami. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang mengalami Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa. Dan Ibu Ari ini berdoa satu ketika tentunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada waktu itu dia juga belum memanggil Tuhan Yesus, tapi dia hanya ingin membuktikan, benarkah bahwa nama itu berkuasa? Nah, Tuhan buktikan. Itu tadi apa Pak Pos ya, istilah di Hong Kong atau apalah. Sudah mencoba memperbaiki saluran WC, kamar mandi, dan tidak berfungsi sudah 2 hari. Di tengah-tengah situasi yang begitu tidak mendukung, karena pada waktu itu lagi hari raya Imlek. Lagi hari raya, ya. Jadi tukang pasti akan sangat sulit ditemukan. Nah, disinilah Ibu Ari ini memanfaatkan, ya, memanfaatkan nama yang sangat berkuasa itu. Dia ingin mencoba, benarkah artikel yang tertulis di dalam satu toko, apakah benarkah nama itu, atau itu hanya nama, atau hanya huruf-huruf yang dipajang di dalam sebuah toko. Nah, ibu ini membuktikannya. Dan memang nama itu terbukti. Nama itu nama yang sempurna. Nama itu adalah firman. Firman yang menciptakan dunia. Dia sangat paham betul. Nah, di sini lagi satu hal yang kita bisa lihat bagaimana Ibu Ari ini
Di dalam imannya yang sebelumnya, tentu di dalam agama Islam yang sebelumnya, ya, dia merasa bahwa kalau berdoa dengan Tuhan itu harus berwudu, bercuci-cuci badan dulu. Apalagi ini dengan masuk ke dalam toilet, ke dalam WC, terus kemudian memanggil Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, ya. Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih tempat. Setiap orang di dalam kebutuhan, di dalam keterjepitan, di dalam kondisi yang begitu sulit, panggil nama itu. Nama itu tidak pilih-pilih tempat. Anda sudah mandi 3 kali belum? Anda sudah gosok gigi belum? Itu hanya urusan hal-hal lahiriah, urusan duniawi, itu tidak penting. Kalau Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang melihat kebutuhan, Tuhan yang peduli dengan kondisi dan kesulitan yang ada di dalam hidup manusia. Bukan Tuhan yang peduli dengan sudah mandi, pakai sabun dan lain-lain. Itu tidak penting, ya. Itu hanya Tuhan yang dihalusinasikan. Itu hanya Tuhan yang yang tidak jelas. Tuhan yang tidak akan pernah bisa menjadi nyata di dalam hidupmu. Karena itu halusinasi. Ya, itu Tuhan huruf-huruf namanya. Hanya ditulis di dalam buku tapi tidak pernah terbukti. Nah, teman-teman, kita sudah dengar kapan giliran Anda? Buktikan nama itu. Panggil nama Tuhan Yesus. Kalau Anda belum bersedia mengatakan dia Tuhan, tidak masalah. Panggil nama itu. Ya, nama itu nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang sempurna, nama yang mengubahkan, nama yang mengasihi, nama yang mencintai, nama yang hadir di dalam segala keberadaan. Bukan hanya di barat dia hadir. Bukan hanya di timur, bukan hanya di utara, bukan hanya di selatan. Di WC sekalipun Anda panggil nama itu, dia akan tunjukkan kuasanya. Apabila Anda sedang dalam keadaan terjepit, Anda sedang di dalam kesulitan, Anda sedang di dalam kebutuhan yang besar. Itulah nama yang ajaib. Nama yang sangat ditakuti setan. Setan tidak berdaya kalau mendengar nama Tuhan Yesus. Setiap kali kita memanggil nama Tuhan Yesus, maka kuasa setan yang menutupi, menghalangi, jebol. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Oke teman-teman, ya, jangan berlambat-lambatan. Ini bukan supaya orang Kristen bertambah banyak, bukan. Ya, tidak penting. Anda tidak penting untuk Anda ikut menjadi beragama Kristen, bukan itu yang kami mengasihi Anda, saudaraku, kami mengasihi kalian. Supaya kalian itu bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar, mengalami kuasanya. Jangan berlambat-lambatan, panggil nama itu. Anda yang sakit, panggil nama itu. Anda yang tertutup jalan, panggil nama itu. Nama yang sangat berkuasa. Anda yang di dalam kebutuhan yang besar, panggil nama itu. Anda bisa buktikan. Ya, dan nama itu bukan hanya untuk satu agama. Ya, kalau Tuhan hanya untuk satu agama, itu bukan Tuhan, teman-teman. Bukan Tuhan. Dia Tuhan semua umat manusia, dia cinta, dia sayang Anda semuanya. Ya. Bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang Kristen, untuk Anda ateis, Anda kafir, Anda PKI, Anda apapun. Panggil nama itu, nama yang sangat berkuasa. Jangan kemana-mana, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID yang menghantam, meluluhlantakkan seluruh dunia, yang membuat manusia ketakutan, maut. Panggil nama itu. Nama yang sangat berkuasa. Oke teman-teman.